Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya sendiri bernama Febrianti Sibuan, ada Kombes dan Cecilia. Pada presentasi kali ini kami akan membawakan tema polinomial Lagrange, yang mana akan dibawakan oleh Cecilia sebagai presentator yang pertama. Kepada Cecilia kami persilakan waktu dan layarnya. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktu dan layar kepada saya. Di sini saya akan membahas materi tentang polinomial Lagrange. Yang pertama itu, apa itu polinomial Lagrange? Dalam analisis numerik, polinomial interpolasi Lagrange adalah polinomial unik dengan derajat terendah yang menginterpolasi sekumpulan data tertentu. Polinomial interpolasi Lagrange adalah formulasi kembali dari polinomial Newton yang mencegah komputasi diferensi terbagi. Persamaannya dapat dinyatakan Fnx sama dengan sigma I dari 0 sampai N Lix Fxi, di mana Lix sama dengan Pi dari J, Pj dari 0 sampai ke N, dan J tidak sama dengan I, X kurang Xj per Xi kurang Xj. Dapat kita tinjau kembali polinomial lanjar dari polinomial lanjar pada persamaan P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0 dikali X kurang X0. Persamaan ini dapat diatur kembali sedemikian rupa sehingga menjadi P1X sama dengan Y0 X kurang X1 per X0 kurang X1 ditambah Y1 X kurang X0 per X1 kurang X0. Atau dapat dinyatakan dalam bentuk P1X sama dengan A0 L0 X ditambah A1 L1X, yang di dalam hal ini A0 itu sama dengan Y0, L0X adalah X kurang X1 per X0 kurang X1. A1 sama dengan Y1, L1 itu adalah X kurang X0 per X1 kurang X0. Persamaan di atas ini disebut polinom Lagrange derajat 1. Nama polinom ini diambil dari nama penemunya, yaitu Joseph Louis Lagrange yang berkebangsaan Prancis. Berikutnya itu ada bentuk umum polinom Lagrange derajat lebih kecil sama dengan N. Untuk N tambah 1, titik berbeda adalah Pnx sama dengan sigma I dari 0 sampai N, AI Lix sama dengan A0 L0X ditambah A1 L1X ditambah titik-titik sampai dengan AN LNX. Yang di dalam hal ini AI sama dengan YI, I sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan N. Nah, dari persamaan itu kita dapat peroleh bentuk umum dari Li adalah Pi dari Pj dari 0 sampai ke N, dan J tidak sama dengan I, X kurang Xj per Xi kurang Xj sama dengan X kurang X0 dikali X kurang X1, X kurang Xi kurang 1 dikali X kurang Xi tambah 1 dikali X kurang Xn per Xi kurang X dikali Xi kurang Xi dikali X kurang Xi kurang 1 dikali X kurang Xi tambah 1 dikali Xi kurang Xn. Sekian presentasi dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk Bayesian test. Setiap polinomial berbasis Lagrange, LGX, dapat ditulis ulang sebagai produk dari 3 bagian.
sebuah proyeksi Lx sama dengan Pm X dikurang Xm umum untuk setiap basis polinomial konstanta khusus simpul Wj sama dengan Pm tidak sama dengan J Xj dikurang Xm pangkat min 1 disebut sebagai berat bisentric. Dan bagian yang mewakili perpindahan dari Xj ke X yaitu Lx sama dengan Lx J dari 0 ke K Wj per X dikurang Xj dikali Yj. Selanjutnya ada derivatif. Turunan kedua dari polinomial interpolasi Lagrange dapat ditulis dalam bentuk turunan dari polinomial basis L pangkat D X sama dengan sigma J dari 0 menuju K Yj Lj pangkat D X. Turunan pertama dapat ditemukan menggunakan aturan perkalian. L aksen Jx sama dengan sigma I dari 0 menuju K dengan I tidak sama dengan J. 1 per Xj dikurang Xi Pi M dari O menuju K di mana M tidak sama dengan I J. X dikurang Xm per Xj dikurang Xm sama dengan Ljx sigma I sama dengan 0 menuju K dengan I tidak sama dengan J 1 per X dikurang Xi. Baik, untuk berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membawakan contoh dari polinomial Lagrange. Kami ingin interpolasikan fx sama dengan x kuadrat atas domain x lebih besar sama dengan 1 dan x lebih kecil sama dengan 3 di 3 node yaitu 1, 2, dan 3. Yang mana x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 3, y0 sama dengan f x0 sama dengan 1, y1 sama dengan f x1 sama dengan 4, y2 f x2 sama dengan 9. Polinomial simpul L adalah Lx sama dengan x kurang 1 dikalikan x kurang 2 kali x kurang 3 sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 11x kurang 6. Bobot barisentriknya adalah W0 sama dengan 1 kurang 2 dipangkatkan min 1 dikali 1 kurang 3 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2. W1 sama dengan 2 kurang 1 dipangkatkan min 1 dikalikan 2 kurang 3 pangkat min 1 sama dengan min 1. W2 sama dengan 3 kurang 1 pangkat min 1 dikalikan 3 kurang 2 min 1 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2. Polinomial berbasis Lagrange-nya yaitu L0x sama dengan x kurang 2 per 1 kurang 2 dikalikan x kurang 3 per 1 kurang 3 sama dengan 1 per 2x kuadrat dikurang 5 per 2x tambah 3. L1x sama dengan x kurang 1, 2 kurang 1 per 2 kurang 1 dikali x kurang 3 per 2 kurang 3 sama dengan min x kuadrat tambah 4x kurang 3. L2x-nya sama dengan x kurang 1 per 3 kurang 1 dikali x kurang 2 per 3 kurang 2 sama dengan 1 per 2x kuadrat kurang 3 per 2x tambah 1. Lalu polinomial interpolasi Lagrange-nya Lx sama dengan 1 dikali x kurang 2 per 1 kurang 2 dikali x kurang 3 per 1 kurang 3 tambah 4 dikali x kurang 1 per 2 kurang 1 kali x kurang 3 per 2 kurang 3 tambah 9 dikali x kurang 1 per 3 kurang 1 kali x kurang 2 per 3 kurang 2 sama dengan x kuadrat. Dalam bentuk barisentrik yang kedua, Lx sama dengan
sigma J sama dengan 0 menuju 2 dikali WJ per X kurang XJ kali YJ per sigma J sama dengan 0 menuju 2 WJ per Satu ditambah min 4 per X kurang 2 tambah 9 per 2 per X kurang 3 dibagi 1 per 2 per X kurang 1 tambah min 1 per X kurang 2 tambah 1 per 2 per X kurang 3. Kita akan masuk ke ini contoh soal yang pertama. Tentukan nilai Y pada saat X sama dengan 17. Di mana sesuai tabel yang kita lihat, X-nya ada 5, 10, 15, 20, 25, dan Y sama dengan Fx-nya, yaitu 3, 34, 46, 58, 70, dan 82. Berikut penyelesaian dari contoh latihan soal yang pertama, di mana kita menentukan order yang ke-1 atau derajat ke-1-nya, yaitu X sama dengan 17 terletak antara X0 sama dengan 15 dan X1 sama dengan 20, di mana nilai Y0 sama dengan 58 dan Y1 sama dengan 70 dengan menggunakan persamaan berikut. Rumusnya yaitu Y sama dengan X kurang X1 per X0 kurang X1 dikali Y0 ditambah X per X0 X kurang X0 per X1 kurang X0 dikali Y1. Lalu kita substitusikan setiap nilai yang sudah didapat ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan 17 dikurang 20 per 15 dikurang 20 dikali 58 ditambah 17 kurang 15 per 20 dikurang 15 dikali 70 sama dengan Y sama dengan min 3 per min 5 dikali 58 tambah 2 per 5 dikali 70, di mana kita dapatkan Y sama dengan 34,8 tambah 28, yaitu 62,8. Oke, selanjutnya. Lalu, kita sudah mendapatkan order ke-1-nya, maka kita juga bisa menentukan order keduanya, di mana X sama dengan 17 dengan X0 sama dengan 10, X1 sama dengan 15, di mana nilai Y0 sama dengan 46, Y1 sama dengan 58, dan Y2 sama dengan 70, dengan menggunakan persamaan berikut. Dan ini adalah rumusnya. Y sama dengan X kurang X1 dikali X kurang X2 per X0 kurang X1 kali X0 kurang X2 dikali Y0 ditambah X kurang X0 dikali X kurang X2 per X1 kurang X0 dikali X1 kurang X2 dikali Y1 ditambah X kurang X0 dikali X kurang X1 per X2 kurang X0 dikali X2 kurang X1 dikali Y2. Lalu seperti order ke-1, kita substitusikan ke dalam rumus. Y sama dengan 17 dikurang 15 dikali 17 kurang 20 per 10 kurang 15 dikali 10 kurang 20 dikali 46. Ditambah 17 kurang 10 dikali 17 kurang 20 per 15 kurang 10 dikali 15 kurang 20 dikali 58. Lalu ditambah 17 kurang 10 dikali 17 kurang 15 per 20 kurang 10 dikali 20 kurang 15 dikali 70. Yang mana hasilnya Y sama dengan 2 dikali min 3 per min 5 dikali min 10 dikali 46 ditambah 7 dikali min 3 per 5 dikali min 5 dikali min 8 dikali 58 ditambah 7 dikali 2 per 10 dikali 5 dikali 70. Y sama dengan
min 5,52 ditambah 48,72 ditambah 19,6. Hasilnya Y sama dengan 62,8. Lalu kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai Y pada saat X sama dengan 5, di mana kita dapatkan datanya X ya 2, 4, 6, dan 8. Y-nya 12, 16, 20, dan 24. Lalu kita ke penyelesaiannya. Seperti yang tadi, karena pada soal terdapat 4 titik, maka dapat diselesaikan menggunakan orde 1 dan orde 2. Yang mana orde 1 itu atau biasa disebut linear, dengan X sama dengan 5 terletak antara X0 sama dengan 4 dan X1 sama dengan 6, di mana nilai dari Y0 sama dengan 16 dan Y1 sama dengan 20. Sehingga P1X sama dengan A0 L0X tambah A1 L1X. Yang mana rumusnya seperti yang tadi, P1X sama dengan Y0X dikali X kurang X1 per X0 dikurang X1 ditambah Y1 dikali X kurang X0 per X1 kurang X0. Lalu kita substitusikan nilainya. P1X sama dengan 16 dikali 5 kurang 6 per 4 kurang 6 ditambah 20 dikali 5 per 4, 5 kurang 4 per 6 kurang 4. P1X sama dengan 16 dikali min 1 per min 2 ditambah 20 dikali 1 per 2. P1X sama dengan 8 tambah 10. Hasilnya 18. Lalu kita masuk ke orde keduanya. Orde keduanya atau yang biasa disebut kuadratik, yang mana X sama dengan 5 dengan X0 sama dengan 2, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6. Di mana nilai dari Y0 sama dengan 12, Y1 sama dengan 16, Y2 sama dengan 20. Sehingga P2X sama dengan A0 L0X tambah A1 L1X tambah A2 L2X. Yang mana rumusnya adalah P2X sama dengan Y0 dikali X kurang X1 per X0 dikurang X1 dikali X kurang X2 per X0 dikurang X2 tambah Y1 kali X kurang X0 per X1 kurang X0 dikali X kurang X2 per X1 dikurang X0 tambah Y2 dikali X kurang X0 per X2 kurang X0 tambah X kurang X1 per X2 kurang X1. Seperti tadi kita substitusikan nilainya, di mana P2X sama dengan 12 dikali 5 kurang 4 per 2 kurang 4 dikali 5 kurang 6 per 2 kurang 6 ditambah 16 dikali 5 kurang 2 per 4 kurang 2 dikali 5 kurang 6 per 4 kurang 6 ditambah 20 kali 5 kurang 2 per 6 kurang 2 kali 5 kurang 4 per 6 kurang 4. P2X sama dengan 12 dikali 1 per min 2 dikali 1 dikali min 1 per min 4 ditambah 16 kali 3 per 2 dikali min 1 per min 2 tambah 20 dikali 3 per 4 dikali 1 per 2. Lalu P2X sama dengan 12 dikali min 1 per 8 ditambah 16 dikali 3 per 4 ditambah 20 dikali 3 per 8. P2X sama dengan min 3 per 2 tambah 12 per 1 ditambah 15 per 2. Karena ini penjumlahan pecahan, kita satukan penyebutnya menjadi min 3 ditambah 24 tambah 15 per 2, di mana didapat P2X sama dengan 36 per 2 yang hasilnya adalah 18. Demikianlah presentasi kami yang telah kami diskusikan dan telah kami sampaikan. Kami rasa sudah cukup jelas, jadi
Sekian dan terima kasih.